Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, beranggotakan 3 orang. Yang pertama, Muhammad Akbar Sugandi dari jurusan Teknik Mesin. Kedua, Muhammad Pandi Saputra dari jurusan Teknik Mesin. Dan yang ketiga, Wahyu Pratama dari jurusan Teknik Mesin. Baiklah, dalam kelompok ini kami mendapatkan materi yaitu pendidikan sebagai suatu sistem. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja pembacaan materi pertama yang akan dibacakan oleh Muhammad Pandi Saputra. Baiklah, terima kasih kepada Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu masuk ke materi pertama, itu pendidikan sebagai suatu sistem. Pendidikan sebagai sistem di sini dapat diartikan bahwa komponen-komponen penyusun pendidikan atau unsur-unsur yang ada di dalam suatu pendidikan saling bekerja sama atau berkaitan untuk mencapai suatu tujuan pendidikan, yaitu mencerdaskan kehidupan suatu bangsa. Secara etimologis, pendidikan berasal dari bahasa Latin yaitu education, dengan artian kata yaitu sebuah proses perkembangan dari dalam keluar, kemudian kata educo dengan artian yang sedang berkembang. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan merupakan sebuah proses pengkoordinatan sebagai seorang manusia dalam memahami suatu ilmu pengetahuan. Ki Hajar Dewantara menganggap bahwa pendidikan merupakan media untuk menaikkan derajat seorang manusia. Pengertian pendidikan, yaitu bagian A, usaha sadar yang dilakukan untuk memberikan sebuah ilmu atau pengajaran kepada seorang individu yang bertujuan untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Menurut UU Nomor 20 Tahun 2003 menjelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses belajar mengajar berlangsung dengan peserta didik yang aktif dalam mengembangkan potensi dalam dirinya untuk mengembangkan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dan negara. 2. Pengertian sistem. Sistem diambil dari istilah Yunani yang berarti keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang terorganisasi atau suatu konstruksi bagian-bagian yang membentuk suatu keseluruhan yang kompleks. Menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, sistem mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yaitu yang pertama, tujuan. Setiap sistem mempunyai tujuan. Sebagai contoh, tujuan lembaga pendidikan adalah memberi pelayanan pendidikan kepada yang membutuhkan. Yang kedua itu fungsi-fungsi. Adapun adanya tujuan yang harus dicapai oleh satu sistem menuntut terlaksananya berbagai fungsi yang diperlukan untuk menunjang usaha mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga itu komponen-komponen. Bagian satu sistem yang melaksanakan suatu fungsi untuk menunjang usaha mencapai tujuan sistem tersebut disebut komponen. Yang keempat itu interaksi atau saling hubungan. Semua komponen dalam suatu sistem seperti komponen-komponen instruksional tadi saling berhubungan satu sama lain. Yang kelima yaitu penggabungan yang menimbulkan jalinan perpaduan. Misalnya dalam kegiatan belajar mengajar, guru berusaha menimbulkan jalinan keterpaduan antara berbagai komposer instruksional dengan melaksanakan pengembangan sistem. Yang keenam yaitu proses transformasi. Semua sistem mempunyai misi untuk mencapai satu tujuan. Yang ketujuh yaitu umpan balik untuk koreksi. Untuk mengetahui apakah masing-masing fungsi terlaksana dengan baik, diperlukan fungsi kontrol. Yang ke-8 yaitu daerah batasan dan lingkungan. Komponen-komponen pendidikan. Pendidikan sebagai sebuah sistem terdiri dari sejumlah komponen. Masing-masing komponen mempunyai fungsi tertentu dan secara bersama-sama. Komponen-komponen yang memungkinkan terjadinya proses pendidikan atau terlaksananya proses mendidik
terdiri dari 7 komponen, yaitu yang pertama tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan terbagi atas 2, yaitu ilmu pengetahuan normatif. Sebagai ilmu pengetahuan normatif, ilmu pendidikan merumuskan kaedah-kaedah, norma-norma atau ukuran tingkah laku perbuatan yang sebenarnya dilaksanakan oleh manusia. Yang kedua, ilmu pengetahuan praktis. Tugas pendidikan atau pendidik maupun guru ialah menanamkan sistem-sistem norma tingkah laku perbuatan yang didasarkan kepada dasar-dasar filsafat yang dijunjung oleh lembaga pendidikan dan pendidikan dalam suatu masyarakat. Yang kedua itu peserta didik. Peserta didik sangat menunjang dalam proses pendidikan dengan perkembangan konsep pendidikan yang tidak hanya terbatas pada usia sekolah saja, memberikan konsekuensi pada pengertian peserta didik. Mungkin hanya itu yang materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Untuk penyampaian materi selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Akbar Sugandi. Kepada Muhammad Akbar Sugandi, dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Baiklah, saya akan melanjutkan penyampaian materi dari Saudara Pandi. Komponen pendidikan yang selanjutnya yaitu pendidikan. Salah satu komponen penting dalam pendidikan adalah pendidik. Terdapat beberapa jenis pendidik dalam konsep pendidikan sebagai gejala kebudayaan yang tidak terbatas pada pendidikan di sekolah saja, yaitu terdiri dari guru sebagai pendidik dalam lembaga sekolah, orang tua sebagai pendidik di lingkungan keluarga, dan pimpinan masyarakat baik formal maupun non-formal sebagai pendidik di lingkungan masyarakat. Selanjutnya, metode pendidikan. Metode pendidikan dimaksud adalah dalam interaksi pendidikan, itu tidak terlepas dari metode atau bagaimana pendidikan itu dilaksanakan. Selanjutnya ada isi pendidikan atau materi pendidikan. Maksudnya adalah pembelajaran yang diberikan oleh pendidik kepada siswa sesuai materi-materi dari tingkatan-tingkatannya. Selanjutnya ada lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan yang dimaksud adalah sekolah untuk siswa contohnya. Kemudian ada alat dan fasilitas pendidikan, yaitu sarana dan prasarana yang disediakan untuk menunjang pendidikan yang lebih baik. Kemudian next, moderator. Selanjutnya itu metode pendidikan. Metode pendidikan terbagi atas 3. Yang pertama itu ada metode diktatoral. Metode ini bersumber dari teori empiris yang menyatakan bahwa perkembangan manusia semata-mata ditentukan oleh faktor luar manusia. Metode ini menimbulkan sikap diktator dan otoriter, yaitu pendidik yang menentukan segalanya. Kemudian yang kedua ada metode liberal. Metode ini bersumber dari pendirian naturalisme yang berpendapat bahwa perkembangan manusia itu sebagian besar ditentukan oleh kekuatan dari dalam yang secara wajar ada pada diri manusia. Pandangan ini menimbulkan sikap bahwa pendidik jangan terlalu banyak ikut campur terhadap pendidikan anak, membiarkan anak berkembang sesuai dengan kodratnya secara bebas. Kemudian yang ketiga ada metode demokratis. Metode ini bersumber dari teori konvergen yang mengatakan bahwa perkembangan manusia itu tergantung pada faktor dari dalam dan dari luar. Di dalam perkembangan anak, kita tidak boleh bersifat menguasai anak, tetapi harus bersifat membimbing perkembangan anak. Di sini tampak bahwa pendidik dan anak didik sama-sama penting dalam proses pendidikan untuk mencapai suatu tujuan. Kemudian masuk ke gambaran umum sistem pendidikan di Indonesia. Next, moderator. Yang pertama, ada pengelolaan sistem pendidikan. Pengelolaan sistem pendidikan dikelola secara sentralistik dan berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia, yang mana semua komponen pendidikan dan proses pendidikannya diatur oleh pemerintahan pusat. Dan berlaku untuk semua sekolah di Indonesia, termasuk sekolah di pelosok tanah air, baik itu swasta maupun negeri.
Dan yang kedua, ada peran pemerintah dan masyarakat. Peran pemerintah dan masyarakat merupakan pihak yang mengendalikan dan mengelola sistem pendidikan secara nasional, walaupun pada hakikatnya dalam undang-undang masyarakatlah yang memiliki kesempatan yang luas untuk menyelenggarakan pendidikan agar mencapai tujuan, namun akhirnya pemerintah yang menyelenggarakannya. Pemerintah bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidik, baik itu yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat setempat itu sendiri. Yang ketiga ada dana. Dana merupakan salah satu syarat yang dapat menentukan keberhasilan atau kegagalan dari suatu sistem pendidikan. Dalam penyelenggaraan pendidikan, dana sangat dibutuhkan demi kemajuan pendidikan. Masalah yang sering dihadapi oleh pendidikan nasional dalam memperoleh dan menggunakan anggaran pendidikan adalah banyaknya instansi atau departemen pemerintah yang terlibat lengkap dengan kewenangannya masing-masing. Dan yang keempat ada materi orientasi. Maksudnya materi orientasi penyusun materi diarahkan untuk memenuhi kepentingan pemerintah agar target pembangunan dapat mengejar pertumbuhan yang telah ditetapkan. Padahal sebenarnya dalam globalisasi menuntut agar materi ajar diorientasikan demi kepentingan anak didik dan sesuai pembangunan iptek. Kurikulum yang diberikan sering berubah-ubah dan tidak konsisten sehingga peserta didik susah untuk menyesuaikan diri. Mungkin sekian penyampaian materi dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, kesimpulan dari pembahasan kali ini adalah berdasarkan pembahasan yang disampaikan di atas dapat disimpulkan bahwa sistem merupakan kumpulan dari komponen-komponen atau unsur-unsur yang saling bekerja sama satu sama lain menurut fungsinya masing-masing untuk mencapai suatu tujuan. Pendidikan juga merupakan sebuah sistem yang dinamis, kontekstual, atau sistem yang terus-menerus bergerak tanpa henti. Tentunya pendidikan sebagai sistem harus terbuka untuk menerima tuntutan akan kualitas. Pendidikan sebagai suatu sistem merupakan gabungan dari komponen atau unsur-unsur yang ada dalam pendidikan yang saling berinteraksi satu sama lain agar tercapainya suatu tujuan pendidikan. Itu pembahasan mengenai pendidikan sebagai sistem sangatlah penting. Jadi sekianlah materi dari kami kelompok 6. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.